Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4677 sampai bab 4679. Setelah alam keabadian, yaitu naik menjadi seorang abadi, yang setelah menjadi seorang abadi, masih tinggal di alam surgawi. Mereka pasti sudah naik ke alam surgawi sejak lama dan memasuki kembali kultivasi baru. Orang macam apa yang bisa menakuti alam keabadian hanya dengan sekali pandang? Qiu Wanha tidak dapat memahaminya, tetapi si jenius yang melampaui level itu, dia telah melihatnya sebelumnya, hanya saja dia tidak menyadari bahwa Luo Tia juga berbicara tentang Chen Ping. Saudara Luo, si jenius yang bertarung memperebutkan satu level, ada juga beberapa di kota binatang kita, tapi seorang kultivator yang menakuti alam abadi degenerasi dalam sekejap, kita tidak dapat menemukan mereka di kota binatang kita. Di luar sana terlalu menakutkan, untung saja kota binatang kita tutup lebih awal, kalau tidak, kota ini sudah menjadi mangsa orang lain sejak lama. Qiu Wanha berkata dengan jantung berdebar-debar. Kakak Qiu terlalu khawatir. Dengan kekuatan kota binatang buas, kota ini masih bisa mendominasi alam surgawi. Lagi pula, para kultivator dengan kekuatan menyimpang seperti itu masih minoritas. Luo Tia menepuk bahu Qiu Wanha dan berkata. Luo Tia mengikuti Qiu Wanha saat dia berjalan dan mengobrol, dan segera tiba di tempat urat batu roh abadi. Kali ini, Qiu Wanha tidak membawa banyak orang, hanya sekitar selusin pelayan. Dengan adanya Luo Tia di dekatnya, dia sama sekali tidak takut, bahkan jika penjahat Daorong itu membawa beberapa ratus orang bersamanya, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Beberapa kultivator di alam Mahayana tingkat keempat atau kelima, bahkan jika jumlahnya lebih banyak, mereka tidak akan mampu menandingi Luo Tia, seorang kultivator di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Jenderal, Qiu Wanha itu membawa orang lain ke sini, tepat saat Qiu Wanha dan yang lainnya mendekati Vena Batu Roh Abadi, seseorang segera mengikuti interdiktion Daorong untuk melapor. Penjahat Daorong mendengus dingin dan berkata, "Aku tahu orang ini tidak akan mati. Berapa banyak orang yang dia bawa kali ini?" Hanya sekitar selusin, bawahan berkata. Lebih dari 10? Ding Daorong mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan orang ini? Ikuti aku keluar untuk melihat-lihat. Sing Daorong memimpin orang-orang keluar dari istana darurat. Melihat dari jauh, interdiktion Daorong melihat bahwa Qiu Wanha benar-benar membawa selusin orang bersamanya. Dan di samping Qiu Wanha ada seorang pria kekar yang tingginya beberapa meter. Meskipun Sing Daorong tidak mengenali Luo Tia, dia tidak menaruhnya dalam pikirannya. Lagi pula, di seluruh kota binatang, satu-satunya orang yang bisa lebih kuat dari mereka adalah penguasa kota yang tidak menunjukkan wajahnya selama bertahun-tahun. Dengan sekelompok pria di belakangnya, Sing Daorong berdiri dengan anggun di depan istana. Tatapannya seperti obor menatap Qiu Wanha dan kelompoknya yang secara bertahap mendekat. Ketika jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, Sing Daorong mengambil langkah pertama. Sudut mulutnya melengkung mengejek saat dia berteriak, "Qiu Wanha, kamu jenderal yang dikalahkan, terakhir kali kamu melarikan diri dengan malu, dan hari ini kamu membawa 2 atau 3 anak kucing ini bersamamu untuk mengirim mereka ke kematian. Mungkinkah kepalamu telah terjepit di pintu?" Wajah Qiu Wanha langsung menjadi muram sehingga air seolah menetes dari wajahnya.
Dia menggertakkan giginya dan dengan kejam menjawab, "Sing Daorong, jangan gila. Terakhir kali itu hanya kehilafan sesaat dariku. Hari ini aku pasti akan memberitahumu siapa sebenarnya pemilik vena batu roh abadi ini." Hahaha. Sing Daorong mendongakkan kepalanya dan tertawa. Tawanya penuh dengan penghinaan. "Hanya denganmu? Dan pria besar bodoh di sampingmu ini? Kurasa kau hanya sakit dan putus asa, mencari orang bodoh entah dari mana untuk mengisi kekosongan." Luo Tea sudah kesal karena dia mendengarkan kedua orang itu berdebat sepanjang jalan, dan pada saat ini, setelah dipermalukan seperti ini oleh Daorong penghalang, dia langsung menyerbu keluar. Sepasang mata lonceng tembaganya melotot saat dia meraung marah. "Kau tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidupmu, beraninya kau mempermalukanku seperti ini." Sebelum kata-kata itu terucap, sosok Luo Tea melesat bagaikan bola meriam yang dilepaskan, disertai suara siulan angin, langsung menyerbu ke arah Sing Daorong. Wajah penjahat Daorong tiba-tiba berubah, meskipun dia telah bersiap untuk itu. Kecepatan Luo Tea terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tepat pada waktunya, Sing Daorong tanpa sadar memobilisasi energi spiritual dalam tubuhnya dan buru-buru membentuk perisai spiritual di depannya. Ledakan! Tinju Luo Tea yang dibalut dengan kekuatan gunung dan laut menghantam keras bagian atas perisai, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sing Daorong hanya merasakan suatu tenaga dahsyat yang tak tertahankan memancar dari tubuhnya. Sekujur tubuhnya terpental puluhan meter tak terkendali bagaikan layang-layang yang talinya putus, meninggalkan jejak panjang di tanah, dan akhirnya menghantam sebuah batu besar dengan keras. Huf! Sing Daorong membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah, mengotori tanah di depannya. "Tuan!" Melihat kejadian itu, anak buah Sing Daorong berteriak panik, ingin segera datang untuk menyelamatkannya, namun mereka terhalang oleh aura kuat yang terpancar dari tubuh Luo Tea, tidak dapat bergerak. Dengan susah payah, Ding Daorong bangkit dari tanah, menyeka darah di sudut mulutnya dengan tangan gemetar, matanya dipenuhi keterkejutan dan keengganan. Dia tidak pernah menyangka bahwa di kota binatang selain penguasa kota, ada sosok yang sekuat itu, dan dia begitu tak terkalahkan di hadapan pihak lain. Melihat penjahat Daorong terluka oleh Luo Tea dengan satu pukulan, Qiu Wanha tidak dapat mengungkapkan betapa bahagianya dia. Dia menatap Rongrong dengan nada menggoda dan berkata, "Rongrong, sebaiknya kau patuh saja dan menyerahkan batu pembuluh darah roh abadi. Setelah menyerahkan orang yang telah membunuh anakku, aku bisa mengampuni nyawamu demi kita sebagai rekan kerja. Jika kau masih keras kepala, aku tidak peduli. Kakak Luo adalah orang yang pemarah. Pukulan ini bisa membuatmu melayang." Qiu Wanha tidak ingin Luo Tea membunuh penjahat Daorong saat ini. Lagi pula, Luo Tea adalah seseorang di luar kota binatang. Jika dia membiarkan Luo Tea membunuh penjahat Daorong, jika penguasa kota muncul, akan menjadi masalah untuk menyelidiki masalah ini. Dia hanya perlu meraih vena batu roh abadi lalu membunuh Chen Ping. Hanya nyawa Sing Daorong saja, Qiu Wanha sendiri yang harus mengurusnya, dan jika Tuan Kota benar-benar muncul untuk menyelidiki masalah ini, itu tetap akan menjadi masalah pertikaian internal, dan pelanggarannya akan dihukum mati. Qiu Wanha, jangan pura-pura baik padaku. Kamu sebenarnya ingin membunuhku sejak lama. Jangan pikir aku tidak tahu. Aku tidak akan menyerahkan vena batu roh abadi kepadamu, dan lakukanlah jika kamu mampu." Penjahat Daorong juga dianggap seorang pria, dan berkata sambil mendengus dingin, "Dasar tak tahu diri.
Ketika Luotea melihat ini, dia dipenuhi dengan rasa jijik dan mendekati Interdikyon Daorong selangkah demi selangkah. Setiap langkah menyebabkan tanah bergetar sedikit. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah berkata demikian, Luotea memadatkan tenaga spiritual hitam di tangannya. Tenaga spiritual itu bagaikan matahari hitam yang hendak meledak, memancarkan aura dingin. Penjahat Daorong memandang energi spiritual hitam yang perlahan mendekat. Keputusasaan mendalam membuncah dalam hatinya. Tetapi sebagai seorang jenderal besar, kesombongan di tulang-tulangnya membuatnya tidak pernah mau menyerah pada nasibnya. Ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Penjahat Daorong menggertakkan giginya dan mengerahkan sisa tenaganya untuk mengerahkan energi spiritualnya sekali lagi, bersiap untuk melakukan pertarungan terakhir sampai mati. Akan tetapi, saat ini dia hanya memiliki sedikit sekali tenaga spiritual yang tersisa, dan serangan yang dihimpunnya tampak sangat lemah. Tepat ketika Luotea siap menyerang dan mengakhiri hidup Sing Daorong di saat kritis, tiba-tiba, angin dan awan di langit berubah drastis. Langit yang tadinya biru, tiba-tiba tertutup awan hitam pekat bergulung-gulung dan melonjak bagai tinta. Kilat menyambar menembus awan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Semua orang tercengang oleh perubahan mendadak ini dan menatap ke langit. Luotea juga menghentikan gerakan tangannya, sedikit keraguan dan kegelisahan tampak di matanya. Ini seseorang yang memanggil malapetaka Guntur. Qiu Wanha bertanya dengan waspada, ada sedikit gemetar dalam suaranya. Karena pemandangan ini, dia sudah melihatnya beberapa hari yang lalu. Itu pasti seseorang yang menerobos alam dan memicu kesengsaraan Guntur. Namun, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk memicu malapetaka Guntur dengan keributan sebesar itu? Pada saat ini, di kedalaman nadi batu roh abadi, Chen Ping tenggelam dalam momen kritis terobosannya. Selama beberapa hari kultivasi yang hingar-bingar ini, Chen Ping terus-menerus menyerap ki spiritual yang kaya di dalam vena batu roh abadi, dan energi spiritual di dalam tubuhnya bagaikan gelombang pasang yang mengamuk, terus-menerus berdampak pada penghalang tingkat kedua alam Mahayana. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Beberapa saat yang lalu, Chen Ping akhirnya berhasil menerobos lapisan penghalang itu, dan tingkat kekuatannya dengan lancar menerobos ke tingkat kedua alam Mahayana. Saat energi spiritual melonjak dalam tubuh Chen Ping, seolah-olah langit dan bumi menanggapi suatu irama kuno, dan petir yang belum pernah terjadi sebelumnya turun dengan keras. Di kedalaman vena batu roh abadi, cahaya dan guntur saling terkait, membentuk gambar yang mengejutkan. Awan gelap menekan ke bawah, tidak lagi berupa gumpalan berwarna tinta yang sederhana, tetapi berubah menjadi pusaran air yang dalam, seakan-akan terhubung dengan kekuatan kekacauan di luar 9 surga. Petir tak lagi berupa ular perak yang kadang-kadang menyambar, tetapi telah menjelma menjadi jaring guntur yang tiada henti, yang masing-masing setebal pilar raksasa, membawa kekuatan penghancur langit yang membelah seluruh langit menjadi berkeping-keping. Suara guntur tak lagi sekedar memekakkan telinga, namun telah menjelma menjadi gemuruh yang mampu menggetarkan jiwa. Tiap bunyinya bagai desahan langit dan bumi, membuat hati berdecak kagum. Orang macam apa yang bisa melihat pemandangan seperti itu saat kesusahan besar? Luotea menatap ke langit, matanya pun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan lupa menyerang Sing Daorong. Adapun Sing Daorong, dia juga menatap ke langit dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak mengerti siapa gerangan yang mengangkat wilayah mereka lagi. Bencana guntur yang mengerikan beberapa hari lalu, Chen Ping lah yang memicunya dan menerobos ke alam Mahayana. Tapi bagaimana dengan kali ini? Mungkinkah itu juga Chen Ping? Sing Daorong tidak berani membayangkan
Baru beberapa hari, mungkinkah Chen Ping mampu menerobos dari alam Mahayana tingkat pertama ke alam Mahayana tingkat kedua? Jika itu benar, itu sungguh keterlaluan. Di mata orang banyak yang terkejut, kekuatan kesengsaraan Guntur menjadi semakin ganas. Langit tampak terkoyak ketika petir ilahi berwarna ungu turun dari langit, membawa aura kehancuran segalanya. Petir-petir ini bukan hanya serangan fisik saja, tetapi juga mengandung uji hukum langit dan bumi yang berupaya menguras habis energi spiritual dalam tubuh Chen Ping, menghancurkan tekadnya, dan menyebabkan dia tenggelam dalam lautan petir yang tak berujung ini. Akan tetapi, alih-alih dihancurkan oleh kesengsaraan Guntur, Chen Ping menggunakan kekuatan langit dan bumi ini untuk terus-menerus memurnikan daging dan jiwanya. Seolah-olah energi spiritual dalam tubuhnya telah dirangsang dengan potensi tak terbatas, dan setiap petir menyebabkan energi spiritual dalam tubuhnya menjadi lebih padat, tubuh jasmaninya menjadi lebih kuat, dan jiwanya menjadi lebih murni. Di bawah bencana Guntur yang dahsyat ini, Chen Ping seakan beresonansi dengan langit dan bumi. Setiap kilatan Guntur mencerminkan tekadnya yang pantang menyerah. Setiap gema Guntur menyatakan tekadnya untuk maju ke alam yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah bunyi dentuman yang tak terhitung jumlahnya, petir itu berangsur-angsur mereda, awan-awan hitam pun sirna, dan sinar matahari kembali menyinari bumi. Chen Ping berdiri gagah di tengah-tengah urat tambang, memancarkan cahaya keemasan samar ke sekujur tubuhnya. Itulah aura ilahi yang unik setelah terobosan, menandakan bahwa ia telah berhasil melewati kesengsaraan Guntur yang menakutkan dan melangkah ke ranah kultivasi baru. Chen Ping perlahan membuka matanya. Aura melintas di matanya saat dia merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya. Senyum percaya diri muncul di sudut mulutnya. Setelah itu, sosoknya berkelebat saat ia menyapu ke arah luar dari vena batu roh abadi. Saat Chen Ping muncul di hadapan halayak ramai, aura mengerikan memenuhi seluruh langit dan bumi. Itu kamu. Saat Luo Tia melihat Chen Ping, matanya melotot, keterkejutan dan kemarahan tergambar jelas di wajahnya. Bagaimana bocah nakal itu bisa ada di sini? Chen Ping juga merupakan seorang kultivator dari luar Beast City, dan penting untuk diketahui bahwa perangkat genggam ini bukanlah sesuatu yang tidak memperbolehkan kultivator dari luar Beast City untuk masuk. Luo Tia juga bisa masuk dan keluar dengan bebas karena harta spiritual yang diberikan oleh Qi Wanha. Tetapi bagaimana Chen Ping bisa masuk? Chen Ping mengabaikan kemarahan Luo Tia dan malah menoleh untuk melihat Xing Daorong yang terjatuh ke tanah dan bertanya dengan khawatir, "Jenderal Xing, apakah Anda baik-baik saja?" Melihat Chen Ping, cahaya harapan kembali menyala di matanya yang awalnya suram saat dia berkata dengan lemah, "Tuan Chen, Anda datang tepat waktu." Qi Wanha ini telah berkolusi dengan orang lain dalam upaya putus asa untuk merebut urat batu roh abadi, bersambung.